Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Kata wajib ini menunjukkan bahwa diversi harus lebih dahulu ditawarkan dalam setiap proses peradilan pidana anak. Sahabatku sekalian, sebagai bahan pengetahuan kita bersama bahwa ketika diversi di tingkat penyidikan dilakukan, tentu ada prosedur dan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan diversi. Prosedur terkait dengan upaya diversi diantaranya adalah adanya pemberitahuan oleh penyidik. Setelah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam waktu 1 kali 24 jam penyidik segera menerbitkan SPDP dan menyampaikannya serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas. Selain itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan pekerja sosial profesional untuk menyusun laporan sosial. Kemudian dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, baik pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja sosial profesional harus menyampaikan laporan hasil litmas dan laporan sosial kepada penyidik. Selanjutnya penyidik akan memfasilitasi anak atau orang tua atau wali serta korban atau anak korban atau orang tua atau wali korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversi dan mengirimkan surat undangan kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional terkait fasilitas diversi tersebut. Terkait dengan fasilitas ini, para pihak diberi kesempatan untuk memutuskan apakah akan menyelesaikan perkara tersebut dengan proses diversi atau tetap melanjutkan dalam proses peradilan pidana. Apabila proses diversi yang ditawarkan tidak disepakati, di mana para pihak lebih memilih menyelesaikan perkara di pengadilan, maka penyidik membuat berita acara penolakan diversi, yang kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada penuntut umum dalam jangka waktu 3 kali 24 jam setelah ditandatangani oleh para pihak. Kemudian jika para pihak setuju penyelesaian perkara melalui proses diversi, maka dalam jangka waktu 7 hari setelah diperoleh persetujuan diversi, penyidik akan membuat undangan musyawarah diversi. Undangan musyawarah diversi disampaikan kepada para pihak, termasuk kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, paling lambat 3 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah diversi dilakukan. Hasil dari musyawarah diversi ini paling tidak menghasilkan 2 hal penting, yaitu pertama, tercapainya kesepakatan diversi. Kedua, tidak tercapainya kesepakatan diversi. Jika kesepakatan diversi tercapai atau diversi berhasil dilakukan, maka penyidik membuat surat permohonan penetapan diversi kepada ketua pengadilan dengan melampirkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi. Akan tetapi jika proses diversi tidak tercapai atau proses diversi gagal, maka penyidik menyerahkan berita acara proses diversi dan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah kesepakatan diversi tercapai, maka setelah pengadilan menerima permohonan penetapan diversi dari penyidik,
Dalam jangka waktu 3 hari, Ketua Pengadilan akan memberikan penetapan dan menyampaikan penetapan kesepakatan diversi dan status barang bukti kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan kepada pekerja sosial profesional. 3 hari setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri, penyidik menyampaikan surat permintaan pelaksanaan kesepakatan diversi dengan melampirkan penetapan kesepakatan diversi dan surat kesepakatan diversi kepada para pihak. 5 hari sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan atau 3 hari sejak diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua atau walinya, penyidik menyampaikan laporan pelaksanaan kesepakatan diversi kepada atasan penyidik. Penyidik mengirimkan surat ketetapan penghentian penyidikan, laporan proses diversi, dan BAP kepada penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan ketua pengadilan negeri. Dalam hal kesepakatan diversi sudah tercapai, namun kesepakatan diversi tersebut tidak dilakukan oleh para pihak atau tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan diversi untuk membuat laporan ringkas, dan 3 kali 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan diversi untuk membuat laporan lengkap, dan kemudian melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik yang menerangkan tidak dilaksanakannya penetapan diversi. Kemudian dalam jangka waktu 3 hari, penyidik menyusun dan menyampaikan berita acara tidak dilaksanakannya diversi dengan melampirkan berita acara tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi dan berkas perkara kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian hal-hal penting yang terkait dengan diversi pada tingkat penyidikan yaitu perlu disusun surat pemberitahuan upaya diversi yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Surat tersebut harus sudah diterima oleh kejaksaan 1 kali 24 jam sejak dimulainya upaya diversi. Pembimbing kemasyarakatan sudah harus memberikan pendampingan kepada anak sejak tahap penyelidikan. Demikian juga pekerja sosial profesional mulai mendampingi anak korban sejak tahap penyelidikan. Dalam hal tidak terdapat pekerja sosial dalam pelaksanaan musyawarah diversi, keterwakilan pekerja sosial dapat digantikan oleh tenaga kesejahteraan sosial. Musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri musyawarah diversi: anak dan atau orang tua atau walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam hal dikehendaki oleh anak dan atau orang tua atau wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan atau advokat,
atau pemberi bantuan hukum. Kemudian hal penting lainnya yaitu kewenangan penyidik dalam proses diversi, yaitu berwenang menyampaikan SPDP kepada kejaksaan, berwenang meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pendampingan dan melakukan litmas, berwenang meminta pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial untuk korban anak. Kemudian berwenang menawarkan diversi terhadap perkara yang memenuhi syarat diversi, berwenang memanggil para pihak, pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial serta tokoh agama, tokoh masyarakat apabila dikehendaki anak, untuk menghadiri musyawarah. Kemudian berwenang memfasilitasi pelaksanaan musyawarah, berwenang membuat surat kesepakatan diversi, berita acara upaya diversi, dan berita acara diversi. Berwenang meminta penetapan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, berwenang melimpahkan perkara dalam hal gagal dalam upaya diversi, gagal dalam musyawarah, gagal dalam melaksanakan kesepakatan diversi. Dan kewenangan lainnya waktu mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Sahabatku sekalian, demikian tentang prosedur dan hal-hal yang penting terkait diversi di tingkat penyidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.